Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Rahasia Syed Aprianto, dan kali ini aku akan membahas tentang 9 bahaya menjemur pakaian di dalam rumah. Nah, jadi menjemur pakaian dalam rumah ini ternyata memiliki dampak negatif juga terhadap kesehatan kita. Jadi perlu juga untuk kita ketahui tentang bahayanya menjemur pakaian di dalam rumah. Oleh karena itu, kita perlu banget untuk bahas dan mengetahui dampak-dampak yang membahayakan ini. Oke, sebelum aku membahas tentang 9 bahaya dampak menjemur pakaian dalam rumah ini, jangan lupa untuk yang satu ini dulu ya. Oke, sekarang aku akan membahas tentang 9 bahaya menjemur pakaian dalam rumah. Nah, jadi penting banget saudara untuk kita ketahui. Mungkin selama ini kita merupakan sesuatu yang biasa menjemur pakaian dalam rumah tanpa kita juga mengetahui efek atau dampak negatifnya menjemur pakaian di dalam rumah gitu kan. Nah, jadi kita penting banget ketahui bahwa dampak menjemur pakaian dalam rumah itu memiliki efek yang tidak baik juga, efek buruk yang tidak baik juga terhadap kesehatan kita gitu kan. Oke, bahaya yang pertama menjemur pakaian di dalam rumah ini yaitu menyebabkan paru-paru basah. Nah, jadi ternyata menjemur pakaian di dalam rumah ini juga bisa menyebabkan paru-paru basah terhadap tubuh kita gitu kan, terhadap paru-paru kita. Karena di dalam ketika kita menjemur pakaian di dalam rumah itu tingkat kelembapan dalam rumah itu meningkat gitu kan. Nah, ini biasanya juga terhirup dengan hidung kita gitu kan, sehingga juga ini bisa terpendam atau terendap di dalam tubuh kita dan bisa menyebabkan juga paru-paru basah. Nah, menjemur pakaian yang terlalu berlebihan biasanya juga bisa membuat ini juga bisa cepat terjadi gitu kan, membuat penyakit paru-paru kita ini cepat terjangkit gitu kan. Nah, jadi penting banget untuk kita ketahui dan hindari bahwa hal yang pertama ini bisa menyebabkan paru-paru basah gitu kan. Nah, paru-paru basah itu salah satu faktornya juga yaitu gara-gara menjemur pakaian di dalam rumah gitu kan. Nah, ini adalah bahaya yang pertama. Terus bahaya yang kedua yang harus kita ketahui juga, menjemur pakaian di dalam rumah ini menyebabkan penyakit kanker. Nah, jadi menjemur pakaian di dalam rumah ini juga bisa menyebabkan penyakit kanker. Nah, ini ketika kita menjemurnya terlalu berlebihan atau sudah terlalu sering menjemur pakaian di dalam rumah. Karena memang ketika kita menjemur pakaian dalam rumah dengan pakai pewangi gitu kan, yang ingin menghirup rasanya berulang-ulang kali gitu kan. Tapi pewangi itu kalau kita lihat itu sama bahayanya dengan zat deterjen gitu kan. Nah, karena di dalam pewangi atau deterjen itu juga mengandung zat yang namanya zat asetaldehyde gitu kan. Nah, jadi zat inilah yang membuat bahayanya kesehatan di dalam tubuh kita gitu kan. Nah, bahkan bisa menimbulkan atau menyebabkan penyakit kanker terhadap diri kita. Nah, ini adalah sesuatu bahaya banget ketika kita menjemur pakaian di dalam rumah gitu kan. Itu tidak bagus banget untuk kesehatan kita gitu. Nah, itu adalah bahaya yang kedua tadi, menyebabkan penyakit kanker ya. Terus bahaya yang ketiga yaitu menurunkan kekebalan tubuh. Nah, jadi maksudnya bagaimana? Kenapa bisa dapat menurunkan kekebalan tubuh? Karena ketika kita menjemur pakaian di dalam rumah itu kan juga tidak jauh yang namanya bakteri dan virus gitu kan di pakaian itu, dan itu berdampak banget terhadap kesehatan kita. Nah, jadi menjemur pakaian di dalam rumah itu kan tidak mendapatkan sinar matahari pakaian kita secara baik gitu kan. Nah, otomatis bakteri dan kuman yang nempel di baju itu tidak mati gitu kan. Nah, jadi itu membuat bahaya banget terhadap kesehatan kita gitu kan. Nah, beda dengan menjemur pakaian yang mendapatkan sinar matahari gitu kan. Nah, otomatis untuk bakteri, kuman, bahkan penyaringan air pun juga lebih bagus gitu kan dibandingkan menjemur pakaian yang di dalam rumah. Nah,
Itu bahaya yang ketiga yang harus kita ketahui, yaitu bisa menurunkan kekebalan tubuh. Karena memang bakteri dan kumannya tidak mati dan masih menempel di pakaian-pakaian yang kita jemurkan di dalam rumah. Nah, ini makanya sungguh berbahaya juga sebenarnya terhadap kesehatan kita. Itu adalah bahaya yang ketiga tadi. Terus bahaya yang keempat ini menimbulkan alergi. Nah, jadi sebenarnya juga menjemur pakaian di dalam rumah ini bisa menimbulkan alergi, khususnya untuk penyakit sinus gitu kan. Sinus ini juga bisa berefek buruk terhadap kesehatan kita. Terus penyakit bronkitis juga, untuk peradangan gitu kan. Jadi untuk pernapasan juga. Nah, ini juga mendorong faktor buruk terhadap kesehatan kita. Jadi penting banget saudaraku untuk kalian ketahui atau kalian mengerti gitu kan, bahwa menjemur pakaian dalam rumah itu bisa menimbulkan alergi gitu kan. Karena kan memang mengganggu juga pernapasan kita, sehingga bisa juga menyebabkan hidung kita sumbat. Apalagi kita tidurnya dekat jemuran pakai yang kita cuci gitu kan. Nah, itu akan cepat banget berdampak buruk terhadap kesehatan kita. Nah, itu adalah bahaya yang keempat ya. Terus sekarang bahaya yang kelima, yaitu menyebabkan asma gitu kan. Nah, jadi menyebabkan penyakit asma. Jadi nggak bagus juga menjemur pakaian ini, ternyata menyebabkan penyakit asma yang mengganggu juga pernapasan, kehidupan kita gitu kan, terhadap diri kita. Jadi tidak baik juga untuk menjemur pakaian ini di dalam rumah, karena kan ini juga ternyata berdampak buruk terhadap kesehatan kita dan bisa menimbulkan yang namanya penyakit asma gitu kan. Nah, ini adalah bahaya yang kelima ya. Terus bahaya yang keenam, ini tempat sarang polusi. Nah, jadi mungkin kita selama ini mengertinya bahwa pakaian yang sudah dicuci, pakaian yang sudah kita bilas dengan air, kita jemur di dalam ruangan, itu sudah hilang polusinya. Ternyata tidak, bahkan itu menimbulkan sarang polusi gitu kan, yang dimana tempatnya bakteri atau debu yang lain masih kembali nempel ke pakaian kita itu. Nah, itu tidak akan tersaring dengan baik dan sehingga bisa menempel di pakaian-pakaian kita itu. Nah, jadi penting banget saudaraku untuk kita ketahui bahwa menjemur pakaian dalam rumah itu tidak baik karena tempat sarang polusi gitu ya. Oke, itu tadi adalah bahaya yang keenam. Sekarang bahaya yang ketujuh, membuat udara lembab. Jadi di dalam ruangan itu juga bisa udara kita semakin meningkat sebenarnya gitu kan. Bisa meningkat sampai 30%-an ruangan kita itu, atau tempat menjemur pakaian dalam ruangan kita itu. Jadi penting banget saudaraku untuk kita ketahui bahwa ketika kita menjemur pakaian, bahwa itu juga bisa meningkatkan ruangan udara kita. Jadi penting banget untuk kita ketahui hal ini, karena kan kalau meningkat juga ruangan udara di dalam ruangan kita atau di kamar kita, itu kan juga tidak bagus untuk kesehatan kita gitu kan. Bisa menyebabkan yang pertama tadi, penyakit paru-paru basah itu kan. Nah, itu tadi adalah bahaya yang ketujuh. Sekarang bahaya yang kedelapan, yaitu menimbulkan jamur beracun gitu kan. Nah, jadi kalau teman-teman tahu bahwa seringkali dinding kita kelihatan beda warna gitu kan, timbul jamur, ada jamur-jamur ganas gitu kan, jamur-jamur yang beracun yang juga bisa berbahaya untuk kesehatan kita juga. Nah, ini adalah salah satu hal yang tidak baik. Jadi sebenarnya dinding rumah kita kalau ketika cepat rusak dan bisa berjamur, itu juga karena salah satu penyebab kita bisa menjemur kebiasaan menjemur pakaian di dalam rumah gitu kan. Nah, ini adalah salah satu hal yang harus kita ketahui banget saudaraku. Yang kedelapan tadi yaitu menimbulkan jamur beracun. Nah, jamur beracun ini ternyata tidak baik juga untuk kesehatan kita ya. Terus yang kesembilan atau yang terakhir, nah sebenarnya ini tidak mengganggu kesehatan memang, tapi juga harus kita ketahui, yaitu bikin daya listrik boros. Nah, jadi ketika kalian menjemur pakaian di dalam rumah atau mengeringkan pakaian dalam rumah,
Ya ada yang mengeringkan pakai AC, ada yang mengeringkan juga pakai kipas. Nah gitu kan. Nah kalau semalaman dihidupin AC, semalaman dihidupin kipas itu kan, kalau terus-menerus dilakukan, ini sangat memboroskan sekali untuk daya listrik yang Anda gunakan. Jadi sangat harus kita perhatikan juga secara bijak ya, bahwa ini juga berbahaya untuk ya kesehatan ekonomi Anda gitu kan. Jadi tidak bagus juga untuk kita lakukan. Oke, saudaraku, itulah 9 bahaya yang aku bisa bagikan kepada kalian, sehingga juga video yang satu kali ini bisa memberikan informasi lagi kepada kalian dan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Oke, sampai di sini dulu video aku yang kali ini, dan jangan lupa juga untuk selalu support channel aku sehingga aku bisa mendapatkan konten-konten yang baru untuk video aku yang kedepannya ya. Oke, salam sehat buat kita semua. Sampai ketemu di video aku yang selanjutnya. Bye-bye.